Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mengecek kehadiran anak-anak, silahkan bisa menuliskan nomor absen beserta nama lengkapnya di grup WhatsApp sebagai bukti bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah merasakan batuk? Nah, pasti anak-anak pernah lah merasakan batuk. Nah, batuk itu kalau pas kita ngerasain batuk, rasanya tuh di pernapasan kita juga sulit kan. Nah, terus juga pas pilek. Nah, pilek kan biasanya anak-anak sering banget sih merasakan pilek. Nah, pilek juga membuat pernapasan kita menjadi agak susah. Nah, itu merupakan salah satu penyakit pada organ pernapasan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran kedua. Silahkan anak-anak bisa menyimak cerita yang akan Ibu tampilkan nanti. Anak-anak, di samping kiri Ibu ini ada kakek-kakek, namanya itu kakek Husin. Nah, ceritanya begini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama kemudian, kakek Husin akan dapat bernafas kembali dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, gejala awal penyakit asma berupa yang pertama ada batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua sesak napas. Yang ketiga napas berbunyi. Yang keempat rasa berat di dada. Dan kelima dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Nah, gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yang pertama ada serangan batuk hebat, yang kedua sesak napas yang berat, yang ketiga napas tersengal-sengal, yang keempat sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, yang kelima sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman bagi penderita asma adalah dalam keadaan duduk, dan yang keenam kesadaran menurun. Nah, bisa dilihat yang sebelah kiri merupakan bronkus normal dan yang sebelah kanan ini bronkus yang sedang mengalami sakit. Nah, bisa dilihat ya yang sebelah kanan itu ada penyumbatan lendir-lendir sehingga penderitanya akan kesulitan bernapas. Anak-anak, setelah mengamati cerita tadi, silahkan anak-anak bisa berdiskusi dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian di rumah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa penyebab penyakit asma? Nah, tadi diceritakan ada penyebab penyakit asma itu apa saja. Nah, kalian bisa tuliskan di lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya melalui dokumen dan akan Ibu kirim di WA. Silahkan anak-anak bisa menjawab nomor 1 sampai nomor 7 disalin di buku kalian masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada penyakit pada organ pernapasan. Ada influenza, bronkitis, emfisema, dan pneumonia.
Nah, anak-anak bisa mencarinya, influenza ini penyebabnya apa, gejalanya apa, dan cara pengobatannya itu bagaimana. Silahkan anak-anak bisa mencari informasi melalui buku, internet, atau kalian juga bisa bertanya dengan orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Silahkan, ini ada 4 penyakit. Silahkan kalian tulis menjadi bagan. Nanti juga ibu akan kirimkan dokumennya, lembar kerja besar tadi di grup WhatsApp. Anak-anak, ternyata kakek Husin ini mempunyai cucu laki-laki yang seumuran dengan Edo, namanya Dani. Nah, Edo dan Dani ini sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani ini mengajak Edo ke rumahnya. Nah, di dalam rumah Dani ini, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari yang digunakan oleh kakek Husin dahulu. Ternyata kakek Husin dulu ini adalah seorang penari. Bisa dilihat ya anak-anak, ini di sebelah kanan ada gambar dari rumahnya Deni. Nah, di rumahnya Deni ini ada gambar topeng-topeng. Nah, topeng itu adalah topeng miliknya kakek Husin. Dulu kakek Husin ini penari dan menggunakan topeng itu sebagai properti tari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng ini menggunakan properti topeng sebagai properti yang digunakan untuk menari. Nah, ini adalah gambar dari tari topeng. Nah, bisa dilihat ini propertinya ada menggunakan topeng. Nah, perhatikan juga gambar di kedua itu ada tari piring dan tari renggok ayu. Nah, perhatikan juga tari piring itu menggunakan properti apa dan tari renggok ayu menggunakan properti apa. Nah, silakan anak-anak bisa menuliskan nama properti yang digunakan pada tari piring dan tari renggok ayu. Silakan ditulis. Nah, selanjutnya kegiatan yang akan kalian lakukan adalah membuat clipping. Nah, carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Nah, cari di surat kabar, majalah, atau internet, buku, dan lain-lain. Nah, seterusnya fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS atau karton yang kamu jilid menjadi satu. Nah, berilah keterangan nama tari itu apa, daerah asalnya mana, dan properti yang digunakan apa. Anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini, kita akan melakukan kesimpulan. Tadi kita belajar mengenai penyakit pada organ pernapasan manusia, yaitu asma. Asma ini disebabkan oleh alergi. Alergi itu seperti udara dingin, kotoran, debu, tekanan psikologis, rambut, bulu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk cara pengobatannya itu kita bisa menyemprotkan spray yang digunakan oleh kakek Husin tadi. Nah, gejala yang timbul itu seperti batuk, sesak napas, dahak sulit keluar, dan masih banyak lagi gejala yang timbul. Nah, selanjutnya ada properti tari. Properti tari ini digunakan sebagai pelengkap dalam tarian agar tarian itu mempunyai ciri khas tertentu ya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.